Sekalinya kada mau belajar sifat 20. Kita kan sudah belajar nih, pinando sudah. Mana yang harat, mana yang kada harat. Yang harat Allah Ta'ala, yang kada harat kita. Biar 100 rakaat kita sembahyang tiap malam, tetap ya kada harat. Biar sugih sedunia ini ampunnya, tetap ya kada harat. Asal paham kita tuh panah dan mengerti yang bakal itu Allah, yang menjadikan segala sesuatu Allah dan memiliki segala sesuatu itu Allah. Nah, apabila kita kada sadar para kita yang kawa, nah ini kena menimbulkan penyakit yang disebut abah segala penyakit. Hanya tahu pian abah segala penyakit. Abah segala penyakit ada, mama segala penyakit ada juga. Abahnya dulu kan abahnya yang 7 ayak. Jadi abah segala penyakit itu ujub. Jadi ujar ulama, kalau kita kada ingat bahwa yang bersifat baka Allah, yang kawa itu Allah, itu masih manusiawi. Di bawah sembahyang, yang maharagu waham nih, rasa seorang yang kawa masih manusiawi. Artinya jar Allah Ta'ala masih warning dulu, belum dipadahkan dosa, walaupun itu sudah ada syirik yang samar, tapi masih ada kemaafan dari Allah Ta'ala. Tapi kena bila sudah menjadi penyakit yang disebut bapak penyakit, yaitu ujub, nah, rasa kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa mengambil tasbih, kawa mengatik tasbih, kawa seribu kali keliling tasbih, membaca ini, membaca itu segala macam, timbul perasaan aku banyak berisi kebaikan. Nah, maka dasar kebaikan yang digawi karena sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 100 rakaat, ibadah benar. Banyak benar beribadah, timbul kena perasaan. Memang aslinya perasaan kawa tuh waham masih dimaafi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau waham ini berubah menjadi penyakit ujub, aku berisi kebaikan. Nah, timbullah kagum lawan dirinya. Melihat lawan dirinya banyak ibadah, senang, kagum, terpesona dengan diri. Nah, maka ibadah apapun yang di dalamnya ada ujub, ibadah itu ditolak oleh Allah. Jadi ujub ini bapa segala penyakit, khusus penyakit. Jadi ada penyakit sayap kanan, penyakit sayap kiri. Ini penyakit sayap kanan. Nah, sebegi ujub aja. Jadi ujub tuh merasa bangga lawan diri, timbul dari mana? Karena ada perasaan kawa, perasaan mampu. Jadi bukan serta-merta timbul ujub itu ada langsung kada, karena kita berisi perasaan kawa itu nah. Perasaan kawa itu waham naranya, maharagu waham timbul penyakit yaitu ujub. Ujub ini penyakit regeneratif, menghasilkan penyakit-penyakit yang lain. Ujub ini pulang dilihatkan bangga lawan diri itu karena melihat diri bisa kelebihan bang. Nah, apa kelebihannya macam-macam. Yang sugih bangga dengan kesugihannya, yang alim bangga dengan ilmunya, yang ahli ibadah bangga dengan ibadahnya, bangga dengan dirinya, bangga dengan kemampuannya, yang pintar bangga dengan kepintarannya. Ujub sudah tuh sudah kayak itu. Kainanya hendak menampayakan ke orang bahwa aku sugih, ujar orang sugih. Bahwa aku ahli ibadah, ujar ahli ibadah. Bahwa aku pintar, ujar yang si pintar tadi pulang. Hendak melihatkan ke orang itu nak, walaupun orang belum tahu, ria sudah babnya. Masuk ke bab ria sudah. Nah, gara-gara ujub timbul pulang penyakit yang kedua, ria. Ujub aja sudah menghilangkan pahala amal, apalagi sekali datang pulang si jatuh ria. Nah, ada sia-sialah amal, ada salahlah orang bahari memadakan sembahyang maluasi luang murid. Dasar bujur, kamu kada paham ini. Sembahyang cangkal, cuma hendak ditampayakan ke orang bahwa seorang ahli sembahyang, rianarnya. Walaupun belum ditampayakan, hendak aja sudah ria. Katujuh aja orang melihat sudah ria. Timbul dari mana? Perasaan ria tadi, penyakit ria tadi timbul dari bangga lawan diri, terpesona dengan diri, yang kawa ini kawa itu segala macam. Nah, perasaan terpesona lawan diri itu datang dari mana? Datang dari waham, yaitu rasa kawa. Karena pulang dari ria ini pulangnya penyakit regeneratif, anak kan penyakit yang lain pulang. Jadi orang ria ini kan hendak menampayakan bahwa orang bawa berjalan, nah, bawa ke masjid, bawa ke mana-mana, menampayakan kelebihan nih. Nah,
Macam-macam caranya. Ada yang menampilkan kelebihan dengan cara jadi imam, ada menampilkan kelebihan dengan cara jadi macam-macam. Nah, akhirnya melihat orang yang tak kurang pada seorang, cak ibar kita tuh menampilkan bacaan kita yang fasih, sekalinya ada kawan yang ada fasih, bisa tahinaakan tuh. Nah, ini pulang penyakit pulang, bahasa Arabnya tahfirun nas, mahinaakan makhluk. Seorang membangga-banggakan kepintaran, ujub, hendak menampilkan kepintaran ke orang, ria, melihat orang bungul, tarimihakan, tahfirun nas, penyakit pulang, 3 sudah penyakit. Sabak hati lo penyakit saja. Padahal orangnya begamis. Genal pulang lilitan surban. Misal, ya ti Abu Jahal deh. Ulun menyambat ke Abu Jahal, ada kapian gak ada. Abu Jahal tuh begamis basurban. Abu Jahal, tapi naran ada jahalnya itu bang diharago. Jadi kita jangan sampai bernasab ke Abu Jahal. Nah, bila kadang mau menuntut ilmu masalah ini, bernasabnya ke Abu Jahal tuh sampainya. Anak siapakah? Turunan siapakah? Bila kadang menuntut ilmu jahil. Mahinakan ke orang. Buh mintuh aja. Kada tahu disupan jadi imam, bacaan kada bujur. Nah, mahinakan kada. Kenapa garang sampai kayak itu? Seorang bang bagus bacaan. Bah mintuh aja. Tuhuknya berusaha kada sugih-sugih juga. Nah, mahinakan kada. Kenapa? Seorang bang sugih. Boh mintuh aja, lawas menuntut ilmu, bina bubung walan masih aja. Kenapa? Seorang bang alim. Jadi mahinaakannya kita dengan makhluk, penyakit yang di hati kita. Sebab apa? Kita hendak menampilkan kelebihan kita. Penyakit juga, riya narannya. Datang dari mana? Karena kita asal terpesona dengan kelebihan diri. Ujub narannya. Datang di mana ujub? Karena perasaan kawa yang disebut waham. Nah, satu sudah nih hendak tahu silsilah penyakit nih. Memang kita tahu silsilahnya. Nah, yang kedua, waham yang kedua, rasa memiliki apa-apa. Nah, rasa memiliki ini waham juga. Kalau ingat rasa memiliki haja, Allah masih memaafkan walaupun itu syirkul khafi, syirik yang samar. Jadi Allah memaafkan asalnya mau menuntut ilmu dulu. Nah, selamanya masih mau menuntut ilmu. Nah, menuju paham syirik yang samar rasa memiliki itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Amun kadang mau menuntut ilmu syirik yang samar atau yang waham yang kedua ini rasa memiliki ini menimbulkan mamanya segala penyakit. Tadi abahnya mamanya pulang, mamanya ada, abahnya ada, pada anakan benernya. Nah, pemama segala penyakit yang ditimbulkan dari waham yang kedua, yaitu yang rasa memiliki, melihat mobil rasa pun seorang, melihat rumah rasa pun seorang, bicara min rasa pun seorang, mata ku, hidung ku, kepala ku, dada ku, maka dada beutut pulang, parut ku, beberapa yang sispak jarang ini. Nah, sispak di sini nya, itu bicara min ini pulang si utuh longor, ganal besi, utuh longor ku aja. Nah. Ini 3 kali pada orang ganalnya aja. Nah, kalau rasa seorang ampunnya masih dimaafkan. Tapi setelah kita melihat keganalan baisi, kita banggakan. Nah, ujub sudah. Rasa punku. Nah, punku itu waham menimbulkan apa? Mama segala penyakit, yaitu hubbud dunya. Nah, jadi hubbud dunya rasu kulli khotiatin. Kepala segala penyakit maksudnya mama. Coba di rumah, yang mana jadi kepala biasanya apa? Mama biasanya. Yang abah kayak seperti pais. Ya kalau biasanya. Nah, maka yang menimbulkan penyakit hasad, bahihirian. Hasad itu penyakit kada? Ada di hati, walaupun orangnya beribadah hari-hari, ibadahnya tadi terbakar oleh penyakit hasad tadi. Kada ada pahalanya. Nah, bimadahi kayak itu. Ada juga penyakit godab, basasarikan, bermusuhan, berdendam-dendaman, penyakit juga ibadah kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada juga penyakit pamalar, bakhil. Orang pamalar haram masuk surga. Pamalar penyakit. Ada juga bersangka jahat lawan makhluk, penyakit juga. Sudan
Nah, penyakit-penyakit yang sayap kiri ini datang dari mana? Datang dari umatnya, yaitu hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan, atau mencintai dunia yang cagar menyengsarakan kita di akhirat. Memang dunia ini terbagi dua lah. Pertama, dunia yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, dunia yang cagar menjebluskan kita ke dalam neraka. Nah, kayak membedakannya aja. Kayaknya bertamuannya belum lagi. Jadi hasad penyakit menghilangakan pahala ibadah. Iya pian beribadah hari-hari, tapi pahirian itu, dengkin itu dipelihara, ada gunanya ibadah kita. Pahalanya kadada. Jadi kita bangkrut kena di akhirat. Imbah itu pulang selalu kita tuh memelihara sangka jahat lawan makhluk. Melihat si anu bersangka jahat. Melihat ada bibinian bulik malam, siapa itu aja. Anu babahnya lihat bang, mana orang itu? Itu siapa tuh? Mana dulu lah. Oh tuh si anu aja, Cin Ijah aja. Cin Ijah. Yang di mana? Yang belakang rumah kita tuh. Kenapa ya malam dengan bulik? Jam 1 hanya bulik lah. Curiga ulun nih bahaya. Jangan-jangan lahung. Jangan-jangan malahung. Sangka jahat kada. Padahal orang bulik dari rumah sakit menunggu kuitannya. Kita nih kada tahu. Ya kalau. Jadi kita haram hukumnya bersangka jahat. Wajib hukumnya bersangka baik. Misal nangka ini nah. Orang ini hanya minum minuman keras, bayi-bayi lawan kita. Kita kada minum pang, inya yang minum. Sekalinya kita berpisah, 1 menit dia berpisah, walaupun sedetik kita berpisah. Mbah tu bertamu pulang, wajib kita bersangka jahat, wajib kita bersangka baik, inya sudah bertaubat. Nah itu. Padahal kita berpisah lawannya hanya sedetik. Kada boleh kita menyangka inya masih mengakali lawan minum-minuman keras tadi. Nah kayak itu. Apalagi kesalahan orang tuh tahun yang lalu masih tergambar di ruang pikiran kita. Bila melihat inya ulahung gitu aja. Melihat inya ulahung gitu aja. Padahal ini sudah jadi wali Allah Ta'ala. Amun kaya itu cara kerja pikiran kita, ini berbahaya. Kita cagar masuk neraka kena. Sebab bila kita menyangka orang jahat, padahal orang tersebut memang jahat, tapinya sudah bertaubat, kita masih menyangkainya jahat, kada dimatikan kita, melainkan kita menggawi pekerjaan yang sama. Itu. Baik bersangka baik kita, nya sudah bertaubat, Maka itu, amun pula pikir kita nangka itu aja, mun di zaman Nabi, pukuli orang kita, melihat Sayyidina Umar, ini penyembah berhala aja. Padahal ini sudah hampir yang berbahala si Umar. Paham lebihan? Banyaknya sahabat Rasulullah yang asalnya dahulu penyembah berhala. Nah maka sangka jahat, iri dengki, besesarikan, pamalar itu penyakit. Itu setiap satu tuh ada keterangannya, ada hadisnya.